Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Semua sehat ya? Jelas dong, kalau nggak sehat jangan ke gereja ya, di rumah saja ya. Justru udah datang berarti sehat semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kalau Bapak Ibu masih ingat, Bapak Gembala sudah memberikan informasi bahwa sepanjang bulan ini kita akan belajar mengenai tujuan Tuhan bagi gerejanya. Tujuan Tuhan bagi GBI Hosana, bagi kita semua. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas tujuan yang pertama, yaitu melayani. Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa yang ada dalam benak Bapak Ibu Saudara, apa yang timbul dalam pikiran Bapak Ibu Saudara ketika mendengar kata melayani? Pasti yang timbul itu, oh melayani itu di gereja. Pelayanan itu jadi worship leader kayak tadi ya Ibu Lia. Jadi singer kayak tadi Ibu Leni. Jadi pemain musik, multimedia kayak kameramen, komputer di belakang, soundman gitu ya. Atau jadi usher, itu melayani gitu ya. Ya itu gak salah, itu betul. Karena pelayanan di gereja adalah salah satu bentuk pelayanan. Amin. Tapi pengertian melayani gak terbatas pada satu bidang itu saja. Karena itu jangan sampai seseorang yang sudah melayani di gereja, jadi pemain musik misalnya, Om Keli misalnya, pemain musik di gereja, pemain keyboard, handal. Gitu. Lalu merasa, oh saya sudah melayani di gereja ini, saya sudah melayani Tuhan ini, cukup saya main keyboard saja. Nah gak boleh gitu ya, gak boleh gitu. Karena melayani Tuhan di gereja itu hanya salah satu bentuk pelayanan. Lalu bentuk yang lain apa? Melayani juga bisa dilakukan di luar gereja. Melayani keluarga, melayani masyarakat, dan melayani yang lain-lain. Untuk kemuliaan Tuhan ya, pelayanan. Tapi begini saudara, saya nggak tahu entah kenapa ya, belakangan atau ya sering lah ya, para hamba Tuhan tuh kalau ngajar, kalau khotbah, itu penekanannya tuh begini. Pelayanan itu nggak cuma di gereja, tapi juga di luar gereja. Iya betul, betul kan? Pelayanan gak cuma di gereja, di luar pun kita melayani Tuhan. Tapi penekanannya seakan-akan bahwa pelayanan itu harus di luar gereja gitu loh. Makanya saya gak tahu nih apakah gara-gara itu sehingga gak banyak orang yang mau melayani di gereja, saudara. Maunya melayani di luar gereja karena banyak yang ngomong begitu. Pelayanan gak cuma dalam gereja, di luar juga pelayanan. Betul. Lah kalau semua orang melayani di luar gereja, yang di dalam gereja siapa yang melayani saudara? Iya kan gak ada dong. Jadi pelayanan di dalam gereja itu juga penting. Pada kesempatan ini saya mau ngomong sama saudara ini. Mari saudara ambil bagian untuk melayani di dalam gereja. Amin. Tuhan sudah berikan banyak bakat buat saudara lo. Gunakan untuk melayani. Saya nggak punya bakat Pak. Oh ya, masih terpendam bakatnya. Belum digali. Ya. Nah, mari gali bakat terpendam saudara. Karena Tuhan berikan bakat itu untuk dipakai, digunakan. Melayani Tuhan dan sesama. Bukan untuk dipendam. Gimana caranya mau melayani di gereja kita? Nah, ya bisa hubungi PKS saudara. Di kelompok sel saudara. Oh saya belum berkomsel, ya komsel dulu lah gitu ya. Jadi mari saudara kita mau melayani dalam gereja bersama-sama. Amin. Oh, haleluya yang amin Tuhan catat. Sekali lagi amin. Amin. Haleluya. Nah melayani seperti apa? Minggu lalu disampaikan oleh Pak Gembala, melayani itu ada tujuannya. Melayani orang-orang, slide-nya. Melayani orang-orang untuk dibawa kepada Kristus supaya mereka mengalami kasih-Nya. Ini tujuan pertama bagi kita, jemaat GBI Hosana, bahwa kita harus melayani orang untuk membawa dia mengenal Kristus, supaya dia mengalami kasih Kristus. Amin? Mungkin ada pertanyaan yang mendasar. Kenapa sih kita harus melayani? Pernah nggak Bapak Ibu berpikir begitu? Kenapa sih kita harus melayani? Gini loh Bapak Ibu Saudara, kita ada di bumi ini sudah terima keselamatan.
Berarti kita tuh harus melayani. Sama seperti Tuhan Yesus datang ke bumi ini sebagai manusia. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Melayani apa dong? Nah, waktu saya mempersiapkan ini, saya jadi ingat waktu saya baru bertobat. Saya bertobat, sungguh-sungguh bertobat itu tahun 2000. Tahun 2000 saya bertobat di kota kecil di Jawa Timur, di Banyuwangi, di ujung Pulau Jawa. Kalau ke Bali lewat darat pasti lewat Banyuwangi. Saya bertobat di sana. Waktu saya bertobat, saya merasa tuh saya harus melayani. Cuman saya nggak tahu saya bisa apa, iya kan? Bisa apa dan belum tentu juga pihak gereja percaya sama saya mau melayani apa. Lalu Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan? Saya melayani sebagai kuli angkut. Kuli angkut, iya, angkat-angkat barang. Karena waktu itu gereja di Banyuwangi yang saya berjemaat waktu itu belum punya gedung gereja. Jadi setiap Sabtu sore kita sewa gedung wanita, pokoknya gedung luas gitu ya. Kita sewa, kita angkat drum, kita angkat speaker yang gede-gede, kita angkat subwoofer berapa biji, kita angkat snack kabel yang berat banget itu, nyiapin mic, keyboard, semua dibawa. Pot-pot bunga itu juga dibawa, karena cuma sewa gedung doang. Karena saya pikir begini, saya nggak tahu punya bakat apa, lalu saya lihat saya punya badan yang besar, paling nggak punya tenaga kan, ya diangkat lah gitu ya. Itu menyenangkan loh, meskipun melelahkan. Karena kadang-kadang gedung itu disewa buat pernikahan. Kelar pernikahan jam 10 malam. Selesai beresin dekor, yang nikah jam 11 lebih. Kita begadang, pagi-pagi jam 6 udah ke gereja lagi. Tapi sukacita, karena melayani itu harus dengan sukacita, amin. Bapak Ibu Saudara, kita ada di bumi ini harus melayani. Harus melayani. Suatu ketika ada sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang duduk makan. Jadi Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang duduk makan. Lalu tiba-tiba Tuhan melepas jubahnya. Dia mengambil seember air dan mengambil sehelai kain. Kita tahu ya itu peristiwa apa? Membasuh kaki ya, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya. Yuk kita lihat ayatnya, Yohanes 13 ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Tuhan bertanya, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Tuhan tuh nyuruh murid-murid untuk mikir. Mikir, memahami apa esensi dari perbuatan Tuhan. Esensi, bukan perbuatan fisiknya. Tapi kan banyak orang Kristen ya di luar sana, itu yang diambil adalah proses fisiknya. Saling mencuci kaki, ya kan? Saling membasuh kaki. Padahal untuk zaman sekarang itu nggak relevan. Nggak relevan kan? Karena zaman itu kenapa mesti membasuh kaki? Karena jalanannya berdebu, belum diaspal, kotor kakinya. Masuk rumah harus dibasuh. Dan yang melakukan adalah seorang budak untuk membasuh kaki tamu-tamu rumah itu. Nah, kalau zaman sekarang kan udah nggak relevan. Kita pakai sepatu, pakai sendal ya, kan nggak berdebu. Jadi kita mencuci kaki itu sebetulnya bukan perbuatan fisiknya, tapi apa esensinya. Tapi kalau mencuci kaki untuk tindakan profetis, ya boleh-boleh saja ya. Jangan sampai saya ditegur oleh orang-orang yang punya nubuatan atau tindakan profetik. Boleh-boleh aja. Tapi esensinya adalah apa? Membasuh kaki itu saling melayani. Seperti seorang hamba. Ayat 13, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tuhan Yesus mau memperjelas dulu bahwa dia punya jabatan paling tinggi di situ. Dia guru dan dia Tuhan, ya kan? Nah, ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, aku yang orang jabatan tertinggi di sini, maka kamu pun apa? Wajib saling membasuh kakimu. Kalau orang yang tertinggi, guru dan Tuhan mau melayani bagi seorang budak, apalagi kita. Saudara. Dikatakan jelas ya, kamu wajib saling membasuh kakimu. Esensinya adalah wajib saling melayani.
Esensinya yang kita ambil. Jangan sampai habis ibadah, semua pada cari ember di belakang. Bawa kain. Sini, saya cuciin kaki. Itu proses fisiknya. Tapi esensinya adalah saling melayani. Amin. Jadi sudah cukup jelas ya bahwa Tuhan tuh berkata bahwa kita tuh wajib saling melayani. Ayat terakhir, 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat padamu. Jika Tuhan yang guru dan Tuhan aja mau melayani murid-muridnya, apalagi kamu wajib saling melayani. Jelas ya, kita harus wajib melayani. Enggak ada lagi pertanyaan bahwa kenapa sih harus melayani? Wajib, itu aja. Tapi kan enggak punya bakat. Nah, itu ya. Tapi saya enggak punya bakat Pak, saya enggak bisa apa-apa. Enggak apa-apa saudara, asal saudara mau melayani, nanti Tuhan pelan-pelan akan bongkar bakatmu yang terpendam itu, sedikit demi sedikit. Pengalaman saya dulu dari kuli angkut, ngangkatin speaker. Ngangkatin speaker itu, saya lalu belajar dari soundman. Karena kan kalau angkatin speaker, kabel-kabel, kan mesti nyolokin kan. Oh tahu ini colokan Akai, ini Canon, ini kemana. Oh begini cara pakai mixer, jadi soundman akhirnya. Dari soundman, saya jadi pemain bass. Karena nggak ada yang main bass waktu itu. Mau nggak mau belajar main bass. Lalu dari main bass saya jadi singer di gereja. Nah ini lucu nih, waktu saya jadi singer. Kenapa saya jadi singer? Jadi gini kisahnya. Makanya Tuhan itu kalau kita mau melayani, Tuhan akan bongkar bakat-bakat yang terpendam yang saudara punya, yang saudara nggak tahu sebelumnya. Jadi suatu ketika di gereja habis ibadah, teman saya tuh udah mau pulang, tapi barangnya ketinggalan. Zaman itu udah ada HP belum ya? Ada sih tapi jarang punya HP, tahun 2000-an ya. Tahun 2000 awal, 2000. Jadi teman saya udah di ujung pagar, saya di depan pintu gereja. Jauh tuh berapa belas meter lah. Gimana cara manggilnya? Saya teriak saudara. Woi gitu ya. Barangmu ketinggalan gitu. Tapi kencang gak kayak gini kan, kencang banget. Woi gitu ya, waduh. Terus dia denger, oh ya. Balik lagi, muter dia naik motor kan, diambil barangnya. Gak lama ibu gembala di Banyuwangi nyamperin saya. Den, iya tante, powermu kuat sekali ya. Kenapa tuh? Besok belajar jadi singer. Oh iya, jadi singer akhirnya. Gara-gara teriak-teriak. Ya kalau saudara mau melayani tapi saudara nggak tahu melayani apa, ya coba dengan apa yang saudara punya saat ini. Ngobrol sama PKS-nya, ngobrol sama tim pelayan mungkin, Koheri mungkin, atau Ibu Lia, ngobrol gitu ya. Saya mau melayani tapi gimana ya gitu. Pasti nanti Tuhan akan gali lebih dalam lagi bakat-bakatmu yang belum terlihat sebelumnya. Dari sini jadi WL dan seterusnya sampai hari ini. Jadi mau melayani? Amin, mau dong. Punya bakat yang Tuhan kasih kok nggak digali, dibiarkan terpendam. Saudara meninggal, bakatmu ikut dikubur di sana. Sia-sia dong Tuhan kasih bakat. Haleluya. Nah, berikutnya saat saudara melayani, itu ada banyak hal yang harus perhatikan sebagai seorang pelayan. Banyak. Ya kalau direntet jadi bukan khotbah ini, tapi jadi pelajaran bagaimana jadi pelayan gitu ya. Tapi salah satunya yang menurut saya paling mendasar dan cukup penting, itu adalah kerendahan hati, saudara. Seorang pelayan itu mesti belajar yang namanya kerendahan hati. Kenapa perlu kerendahan hati? Karena iblis pasti nggak suka kalau Anda melayani. Sehingga dalam pelayanan Anda akan dibuat mengalami banyak gesekan, banyak benturan, ya kan? Banyak pertengkaran. Bisa dengan sesama pelayan, bisa. Saudara pikir kita melayani tim PW kayaknya asik-asik aja, asik. Tapi ada waktunya dibenturkan, digesek, dibiarkan terjadi sebuah perselisihan. Kenapa ya? Karena memang wajar kita semua masih dalam proses pertumbuhan kan. Menjadi serupa Kristus ya, proses kedewasaan. Wajar, namanya juga lagi belajar bertumbuh. Wajar kita masih punya ego yang besar. Sehingga ada benturan dan gesekan. Dan sebetulnya kan benturan gesekan itu enggak cuma dialami oleh pelayan di gereja.
Emang di rumah gak pernah berantem? Sama saudara, sama pasangan, pasti pernah kan? Ya gesekan dan benturan juga terjadi di rumah. Jadi jangan salahkan gerejanya gitu ya. Karena di rumah pun saudara berantem kan? Gara-gara berantem dengan sesama pelayan, wah gerejanya salah nih. Lalu mulai pindah gereja. Cari gereja mana ya? Bukan saudara. Sebagai seorang anak Tuhan, dimanapun saudara melayani, pasti akan terjadi namanya benturan. Karena di situ Tuhan proses saudara menjadi dewasa. Amin. Amin. Dimanapun saudara melayani, pasti ada benturannya. Di rumah pun ada benturan gitu ya. Yang kedua, bisa juga saudara berbenturan dengan orang yang saudara layani. Kalau saudara melayani orang baik-baik, aman saudara, menyenangkan. Pelayanan itu indah gitu ya, menyenangkan. Tapi ketika saudara ketemu dan harus melayani orang yang resek, yang julid, yang banyak maunya, ribet saudara. Ribet. Kalau mau tanya tim besuk itu, Jahun itu ya, itu sangat memahami hal itu. itu jadi sebuah benturan juga saudara. Karena itu perlu kerendahan hati. Karena kita masih ingat bahwa mereka itu yang nyebelin itu juga dikasihi Tuhan loh. Harus kita layani juga. Perlu kerendahan hati. Salah seorang tokoh yang saya kagumi tentang kerendahan hati, selain Tuhan Yesus ya, ada seorang namanya Watchman Nee. Dia seorang pendeta, gembala dari Cina, sudah meninggal, dia meninggal tahun 1972. Bapak Ibu mungkin jarang mendengar ya, Watchman Nee. Nee Toseng nama aslinya. Kenapa? Karena beliau memang bukan hamba Tuhan yang bikin mujizat, enggak. Dia hamba Tuhan yang menderita. Namanya hamba Tuhan yang menderita. Dia mati dalam penjara. Di China ya tahun itu. Suatu ketika begini ceritanya. Watchman Nee dia gembala ya, gembala jemaat. Suatu ketika dia di gerejanya didatangin oleh jemaat. Lalu jemaat ini marahin dia, saudara. Marahin. Kayak gimana, ya saudara lihat film Hongkong lah ya. Marah-marah gitu. Wah, pakai bahasa Cina lah ya. Tunjuk-tunjuk mukanya. Gembala lo ini, ditunjuk-tunjuk, dimarah-marahin sama dia. Tapi Watchman ini cuman mukanya datar, nggak senyum, biasa aja datar. Manggut-manggut. Seakan-akan mengiyakan, menerima semua kemarahan, semua omelan itu dia terima. Singkat cerita, jemaatnya udah selesai kali ya, capek marahnya, pulang. Lalu, udah sepi kan, stafnya datang, staf gembala. Wah, Bapak, yang nggak terima stafnya. Bapak kok nggak bela diri Pak? Ini kira-kira gini ya, kan ngomongnya bahasa Cina ya, ini kira-kira gini lah. Bapak kok nggak bela diri? Bapak harusnya balik marahin dia Pak. Emang dia kira dia siapa? Gitu ya, yang emosi stafnya. Dan ini yang saya ingat sampai hari ini dan selalu saya ingat bahwa Watchman Nee bilang begini. Saudaraku, tempat paling aman untuk meletakkan cangkir itu di tempat yang paling bawah, di lantai. Tempat dia nggak bisa jatuh lagi. Saudara, dalam melayani orang kita harus belajar meletakkan hati kita di tempat yang paling rendah. Di tempat yang paling rendah. Karena kalau taruh di tempat yang tinggi, tinggi hati, sekali jatuh, remuk hatinya, penuh kepahitan. Taruh hati kita di tempat yang paling rendah. Paulus menulis di 1 Korintus 4 ayat 7, slide-nya. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Paulus bilang gitu, emang siapa yang anggap lu penting, kata Paulus. Dan apa yang engkau punya yang tidak engkau terima? Apa yang engkau punya yang engkau gak diberi sama Tuhan? Gitu kan? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jika engkau memang diberi Tuhan, kenapa engkau sombong seakan-akan itu hasil kerjamu? Paulus mengingatkan kita untuk selalu rendah hati karena semua pencapaian kita hari ini itu semua pemberian Tuhan. Amin. Jabatanmu, kekayaanmu, kepandaianmu, kecerdasanmu, kemampuanmu yang hebat, semua itu pemberian Tuhan.
Jadi apa yang mau kita sombongkan? Kalau kita sadar bahwa semua itu pemberian. Next slide. Rendah hati itu sebuah kesadaran. Di balik semua kemampuan kita, kekayaan kita, jabatan, kehormatan yang kita punya, sadar di hadapan Tuhan, kita tetaplah orang yang gak punya apa-apa, saudara. Di hadapan Tuhan, kita tetap orang yang miskin dan hina. Karena semua itu pemberian dari Tuhan. Lalu gimana caranya untuk punya kerendahan hati? Waktu saya tinggal 9 menit. Bagaimana supaya kita punya kerendahan hati? Louis Giglio, seorang pastor dari Atlanta, dia bilang begini. Next slide. Kerendahan hati bukanlah sifat karakter untuk dikembangkan. Kerendahan hati adalah produk sampingan alami dari berjalan bersama Yesus. Jadi saudara nggak bisa belajar untuk rendah hati dari banyak baca buku. Saudara sekolah, saudara dengar pengalaman orang, saudara berjemaat puluhan tahun, tapi nggak pernah berjalan bersama dengan Tuhan, saudara nggak akan punya kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah produk alami yang muncul ketika saudara berjalan senantiasa bersama Tuhan. Amin. Maka itu kita harus sering menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini kan kita semakin sedikit punya waktu. Kenapa? Karena waktu kita dibagi itu banyak hal. Netflix, View, ya, Disney Hotstar, waduh, gitu ya. YouTube, TikTok, Instagram, waktu kita dibagi-bagi itu banyak hal sekarang. Waktu untuk Tuhan, bagaimana? Saya nggak larang ya saudara nonton Netflix, saya juga nonton. Tapi ingatlah bahwa kerendahan hati itu muncul ketika saudara menghabiskan banyak waktu bersama Tuhan. Punya kerinduan yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Punyakah saudara waktu khusus dengan Tuhan? Atau waktu sisa dengan Tuhan? Mari kita mau sediakan waktu yang terbaik kita bersama dengan Tuhan. Amin. Membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan ketika saudara mulai belajar kerendahan hati, jadi kalau ditanya gimana caranya? Ya bersama dengan Tuhan. Saudara belajar jatuh bangun. Saudara akan merasa gesekan, sombong dengan orang. Tapi saat kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan tegur hati saudara. Kamu jangan gitu. Suara yang lembut di hati kita. Jangan gitu, kenapa? Gitu ya. Tuhan sadarkan kita. Dan kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita akan mau bertobat dan berusaha memperbaiki kesalahan kita. Saat Anda belajar rendah hati, maka sebagai pelayan Anda akan selalu memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena saudara sebagai orang rendah hati, saudara akan selalu mau terima masukan. Ya kan? Mau terima kritikan, mau terima teguran, dan mau berubah jadi lebih baik. Kalau tinggi hati kan beda. Tinggi hati. Tadi WL gak karuan. Langsung alisnya naik sebelah. Kayak Deddy Corbuzier ya. Siapa lo? Lo juga bukan WL, gitu kan. Siapa kamu? Amnesia dia, lupa sama teman sendiri. Ya, orang tinggi hati begitu, gak bisa terima masukan, gak bisa terima kritikan, gak mau berubah untuk jadi lebih baik. Dan sebaliknya, kalau orang itu rendah hati, dia juga akan menegur dengan hati-hati kan. Karena dia tahu teguran bagaimana yang tidak menyakiti hati orang. Pasti negurnya dengan perkataan yang baik, yang kata Amsal seperti sarang madu bagi hati. Manis dan obat bagi tulang. Itu khotbah di BBI kemarin ya. Sarang madu yang manis dan obat bagi tulang. Saat Anda belajar rendah hati, Anda tidak akan mempersoalkan siapa yang akan terima pujian. Saat Anda punya kerendahan hati, Anda tidak akan mempersoalkan siapa yang akan terima pujian dalam sebuah pelayanan. Saudara ingat bahwa Tuhan Yesus waktu dia melakukan mujizat yang pertama, apa itu? Merubah air menjadi anggur, iya kan? Yang tahu siapa? Yang tahu cuma pelayan sama Ibu Maria. Ada nggak Tuhan lalu bilang, sini nih.
saya mau buat mujizat. Maksudnya supaya KKR gitu ya, banyak bertobat. Enggak kan, ayo sini. Saya akan rubah, jadi anggur. Dibantu ya, prok. Oh, itu Pak Tarno ya, itu tukang sulap Pak Tarno, bukan Yesus. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Cuman para pelayan yang mengambil air sama Ibu Maria. Dan Tuhan enggak pusing siapa yang terima pujian. Siapa yang dipuji? Yang bikin pesta, ya kan? Engkau masih sediakan anggur yang baik sampai sekarang, sampai terakhir. Kita perlu punya kerendahan hati. Karena ketika saudara dipuji itu enak gak sih? Enak. Dipuji itu senang gak sih? Senang. Tapi ketika saudara dalam melayani mulai cari pujian, saudara merebut bagian Tuhan. Karena segala pujian dan kemuliaan itu milik Tuhan kan? Amin. Tapi lalu kita nggak boleh terima pujian Pak. Ya boleh. Masa, tadi WL-nya bagus. Oh enggak, jangan puji. Ya enggak gitu juga kali ya. Aneh saudara ya. Dipuji, tadi bagus WL-nya. Terima kasih. Tapi saudara tidak mengharapkan pujian. Kalau dipuji boleh? Boleh. Terima apresiasi boleh? Boleh. Tapi bukan itu yang saudara cari. Amin. Amin. Kemuliaan hanya buat Tuhan. Amin. Jadi berikutnya, kerendahan hati itu sesuatu yang di dalam, saudara. Jadi kita nggak bisa tahu nih, oh Denny ini rendah hati apa enggak ya? Saudara nggak tahu. Mungkin saya bisa bertindak seperti orang yang rendah hati. Bisa. Weh, bagus tadi WL-nya, bagus tadi khotbahnya. Enggak, itu semua Tuhan. Semua Tuhan yang melakukan. Padahal dalam hati saya, puji lagi dong. Dikit lagi ya, tanggung gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Karena rendah hati itu dalam hati saudara, nggak kelihatan di luar. Yang tahu sebenarnya ya kita dan Tuhan. Orang lain mungkin nggak tahu. Matius 11 ayat 29, next slide. Tuhan pernah bilang begini, pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kata rendah hati di sini, kalau dalam bahasa terjemahan yang lain ya, itu lebih jelas. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa aslinya. Humble in heart. Humble in heart. Rendah hati di dalam hati. Itu sikap hati, nggak kelihatan. Makanya kita nggak bisa bilang menghakimi, kamu nggak rendah hati. Nggak bisa. Tuhan yang berhak menghakimi. Kita nggak bisa bilang begitu. Jadi gimana dong supaya kita bisa tahu orang itu rendah hati apa enggak? Jangan pusingin orang lain, pusingin diri kita sendiri. Sudahkah kita rendah hati? Sudahkah kita melayani dengan kerendahan hati? Amin. Saya ngundang musik ke depan. Slide terakhir. Jadi tujuan Tuhan bagi kita di GP Hosana yang pertama adalah melayani. Dan saat kita melayani, kita masih memiliki kerendahan hati. Yang pertama, kerendahan hati adalah merupakan produk samping alami dari hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Praktekkan firman-Nya, bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, menghabiskan waktu lebih banyak bersama dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, kerendahan hati, kita perlu punya kerendahan hati sehingga dalam melayani kita selalu berusaha memberi yang terbaik. Terima kritikan, terima masukan. Berlatih supaya lebih baik lagi. Yang terakhir, dengan kerendahan hati, kita nggak akan mempersoalkan siapa yang menerima pujian.